Halo semuanya, Assalamualaikum. Video kali ini adalah video review time. Jadi kali ini aku mau nge-review plus tutorial tentang kotak sepatu lipat yang lagi banyak diincar orang. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan like video ini ya. Kalau udah, yuk langsung ke videonya. Nah, ini dia penampakan kotak sepatu lipatnya sebelum dirakit. Jadi kenapa dibilang ini kotak sepatu lipat ya, karena harus dirakit dulu, harus dilipat dulu sebelum bisa digunakan. Untuk bahannya sendiri itu dia terbuat dari plastik. Untuk tutupnya itu plastik yang lumayan agak tebal tapi tetap emang ringkih sih. Dan kalau untuk plastik kotaknya ini dia seperti plastik-plastik mika yang bisa dilipat-lipat gitu. Nah, jadi kalau aku perhatikan itu kayaknya banyak banget yang bingung gimana cara untuk ngerakit kotak sepatu lipat ini. Jadi di sini sekalian aja aku tutorial ya. Kotak sepatu ini kalau sebelum dirakit emang kayak ngebingungin, tapi kalau udah ngerti pasti nanti cepet aja jadinya. Di sini tuh ada garis, itu kita lipat aja, kita ikutin. Ini garisnya kita lipat. Dilipat, nanti dia akan membentuk seperti ini, kayak balok gitu. Setelah itu kita lanjut ke bagian dasar dari kotak sepatu ini. Ada lagi lipatan, garis lipatan itu kita ikutin aja, kita pertegas aja kayak gini. Setelah kita lipat, kita pertegas itu, kita buka lagi lipatannya. Sebenarnya ini tuh kayak ngerakit box makanan itu loh. Nah, setelah kita buka tadi, itu bagian sisinya kita masukkan duluan, dan ini tuh ada kayak apa ya, sumpelan itu kita buang aja, ini nggak penting. Ini kita buang. Lanjut kita tutupkan dengan yang ada lubang persegi-perseginya ini juga. Terus kita lanjutkan untuk mengancing bagian belakang dari kotak sepatu ini. Nah, ini tuh udah disediakan seperti kancingan gitu, tinggal kita selipin aja. Gampang banget kok ini nyelipinnya, kanan dulu baru kiri, terus lanjut ke bagian bawahnya. Setelah selesai di bagian belakang kotak sepatunya, sekarang kita beralih ke bagian depan kotak sepatu. Nah, ini tuh ada kayak kelebihan plastik. Ini kita lipat, karena ini nanti yang jadi pengunci untuk frame tutup kotak sepatu ini. Nah, untuk memudahkan pemasangan dari frame tutup kotaknya ini, kita harus lepas dulu mika beningnya biar lebih mudah. Di sini tuh ada yang kayak gini nih, ini penguncinya nanti. Tuh, di sisi kanan kirinya ada. Gunanya itu untuk biar nanti dia saling mengait antara frame dan plastik kelebihan tadi tuh yang di kotaknya. Kalau diperhatikan tuh kayaknya orang-orang banyak yang kesulitan di sini. Emang sih ini agak tricky, cuman kalau udah bisa pasti gampang. Nah, bagian pengaitnya itu kita paskan di bagian yang plastik kelebihan di kotaknya ini. Pastikan untuk memulainya dari bagian sisi, terserah mau sisi kanan atau sisi kiri. Yang penting jangan bagian tengahnya duluan. Kita paskan dulu bagian penguncinya ini, bagian pengaitnya ini, dan juga bagian sisi-sisi dari kotaknya. Kita masukkan pelan-pelan sudut-sudutnya ini, kita masukin biar dia terselip di dalam framenya. Kalau sudah merasa pas, tekan pelan-pelan, nanti dia akan mengeluarkan suara seperti klek, yang artinya dia sudah mengunci, saling mengait. Nah, ini bisa dilihat dia udah saling mengait di sini. Lanjut ke bagian sisi tengahnya. Nah, yang sulit itu cuma yang di awal. Kalau udah yang bagian tengah dan sisi sebelahnya nanti tuh udah gampang banget. Tinggal klak langsung masuk. Nah, ini udah masuk kan? Tuh bisa dilihat sudah terkait. Lanjut lagi ke sisi sebelahnya.
Nah udah cepet banget kan prosesnya, yang lama itu cuma yang di awal tadi aja agak susah. Nah udah deh kelar untuk pemasangan frame dari kotak sepatunya. Setelah dipasang frame ini, kotak sepatunya tuh jadi kayak nggak leot-leot lagi, jadi kokoh banget. Setelah framenya terpasang, lanjut kita pasang mika penutup kotak sepatunya. Caranya gampang banget, tinggal diselipkan sebelah, lalu ini kita agak bengkokin dikit ya, kita selipin. Oke, langsung selesai, udah bisa dibuka tutup deh. Nah karena dia tuh gampang banget kebuka dan ketutup, buka tutup kayak gini, jadi ini aku tunjukin cara ngekunci yang benar. Nah dia tuh harus diselipin kayak gitu. Sambil ngerakit kotak sepatu yang lain, aku mau kasih info kalau kotak sepatu ini aku dapetin di Shopee dengan harga 6 ribuan aja per piece-nya. Untuk linknya nanti bakal aku cantumin di description box. Ada dua pilihan ukuran. Kalau yang kecil cukup untuk sepatu sampai ukuran 41-42 gitu. Nah kalau yang kayak aku beli ini ukuran besar, jadi bisa cukup untuk sepatu sampai ukuran 44. Selain warna putih seperti dalam video, masih banyak lagi loh pilihan warna lainnya. Yang aku suka dari kotak sepatu ini tentunya harganya yang murah. Daripada kita beli rak sepatu bahkan yang berbahan particle board yang harganya 500-an itu cukup untuk 15-20 pasang sepatu. Sedangkan dengan kotak sepatu ini tuh kita bisa simpan 20 pasang sepatu hanya dengan budget 100-an ribu. Jauh banget kan bedanya, dan kotak sepatu ini tuh tentunya lebih awet daripada bahan particle board. Dan ini aku bakal ngasih tutorial gimana caranya ngerakit kotak sepatu ini bisa jadi seperti rak sepatu. Jadi pertama kita tentuin dulu mau arah bukanya ke arah atas atau ke bawah. Kalau aku kasih saran mending bulatan ini di atas. Jadi nanti dia kalau ngebuka ke arah bawah. Jadi di bagian sisi frame kotak sepatunya itu ada kelebihan seperti ini. Ini itu nanti kita kaitkan ke sisi frame dari kotak sepatu yang lain, itu ada tuh lubangnya. Langsung aja ya kita praktekkan gimana sih cara ngaitinnya. Jadi pertama kita agak taruh di atas, kita masukkan, kita paskan, lalu kita seret ke bawah gitu. Nah ini udah kuat nih bagian framenya. Lanjut ke bagian belakang, kan ini masih kayak kebuka-kebuka gitu, kayak masih mencar. Nah di sini tuh ada seperti pengait, kita buka ya, itu dia. Lanjut kita masukkan ke bagian ini kita lobangin aja, kita tekan, nanti dia udah lobang, kita langsung masukin, kita kait. Oke, kalau udah kayak gini dia udah kenceng nih. Sekarang kita lanjut gimana sih caranya untuk menambah ke bagian atas atau bawah kotak sepatunya. Pastikan aja arah kotak sepatu itu sama. Dan untuk memudahkan pemasangan ke atas ke bawah ini, lebih baik kita lepas dulu plastik bening penutup dari kotak sepatu ini. Nah di bagian atas dan bawah kotak sepatu ini tuh sama seperti bagian sisi tadi, ada untuk pengaitnya. Jadi caranya juga sama, dipaskan dulu lalu digeser. Nah ini udah kenceng. Kalau udah kenceng kayak gini sebenarnya udah bisa banget kalian pasang lagi si penutup kotak sepatu ini. Tapi kalau emang kalian masih mau ngerakit, mau menambah lagi kotak sepatu ke atas, ke bawah, kanan, kiri, tutup beningnya ini nggak usah dipasang dulu. Kalau udah kelar ngerakitnya baru dipasang, untuk memudahkan dan juga untuk menjaga agar si plastik bening tutupnya itu nggak pecah. Nah karena bagian depannya udah kencang tapi di bagian belakangnya masih goyang-goyang, ini di sini juga disediakan pengait, tinggal kita kaitin aja seperti yang kita mau bikin kotak sepatu tadi, tinggal kita kait kayak gitu. Udah kencang, udah deh jadi. Kalau memang mau nambah kanan kirinya atau atas bawahnya udah bisa banget. Nah sekarang aku bakal demonstrasiin gimana sih kotak sepatu ini apakah bisa menyimpan sepatu-sepatu besar. Yang pertama di sini aku mau nyoba nyimpan sepatu running. Di sini pakai ukuran 42 atau 43 gitu, dan ukurannya cukup besar. Ternyata bisa aman ya, masih ada sisa 3 sentian lagi dari tutupnya. Nah kalau untuk sepatu basket kan itu tinggi ya bagian ankle-nya, mungkin bisa disimpan dengan cara seperti ini, ditidurkan kayak gini.
Dan yang kedua, aku mau nyoba untuk menyimpan sepatu high heels yang tinggi heelsnya sekitar 12-13 cm. Dan tentunya ini tuh nggak bisa masuk secara lurus, otomatis kita harus baringkan atau tidurkan seperti di box sepatu baru gitu. Dan menurutku ini nggak jadi masalah sih, karena kita beli sepatu baru aja posisinya juga disimpannya kayak gini kan dalam box. Yang ketiga, aku mau nyoba nyimpan sepatu anak. Nah, di sini aku mau nyimpan sepatu anak aku yang ukurannya itu 24. Ternyata untuk menyimpan sepatu anak dengan ukuran 24, kotak sepatu ini bisa cukup menyimpan untuk 3 pasang sepatu anak. Lumayan banget, bisa menghemat tempat. Dan setelah kita tutup, semuanya jadi kelihatan lebih rapi. Dan ini dia tampilannya kalau udah aku susun 2 atas dan 2 bawah. Jadinya lebih rapi dan looknya itu sangat minimalis. Oke, segitu dulu video review dan tutorial kotak sepatu lipat ini. Semoga video ini membantu ya. Dah.